Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiyanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 31 Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang kejayaan pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Pokok pembahasan dari video kali ini adalah yang pertama tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pendidikan dan tujuannya. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, dalam sejarahnya, pendidikan Islam telah mengalami pasang surut dari zaman Rasulullah SAW hingga 3 rezim sesudahnya, yaitu Kekhalifahan Rasyidin, Daulah Umayyah, dan Abbasiyah. Masing-masing karakteristik atau ciri-ciri perkembangannya yang beragam sesuai dinamika yang berkembang pada masa itu, masa keemasan Islam atau sering disebut dengan peradaban Islam dalam bidang pendidikan ditancapkan pada masa Daulah Abbasiyah. Sebuah rezim yang dalam sejarah Islam dinisbahkan dari mana silsilah keluarga kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, paman Nabi SAW. Pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan penderaiannya dianggap suatu kemenangan bagi ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, agar jabatan mereka khalifah diserahkan kepada keluarga Rasul dan anak saudaranya. Tetapi ide ini telah dikalahkan di zaman permulaan Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan kekhalifah itu adalah milik kepunyaan seluruh kaum muslimin, dan mereka berhak melantik siapa saja antara kalangan mereka untuk menjadi ketua setelah mendapat dukungan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Adapun faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu yang pertama, banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantaranya salah satu penyebabnya adalah memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Kemudian yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Kemudian yang ketiga, dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Yang keempat, bergabungnya sebagai afrad keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadariyah. Yang kelima, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian yang keenam, kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Kemudian yang terakhir, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Berbagai penyebab-penyebab di atas dan dengan ketidaksenangan Mawali pada dinasti Umayyah mengakibatkan runtuhnya dinasti dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Hal ini dapat dilihat dengan bantuan para Mawali dari Khurasan dan Persia. Misalnya, bergabungnya Abu Muslim Al-Khurasani, ia berhasil menjadi pemimpin di Khurasan yang pada awalnya dibawa kekuasaan Umayyah.
Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang perkembangan pendidikan dan tujuannya. Lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam, pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah-Khalifah Rasyidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran perkembangan dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar dari ke kota-kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melawat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak didik diajar membaca dan menghafal Al-Quran karena hal itu adalah suatu kewajiban dalam agama supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Tujuan yang kedua adalah tujuan kemasyarakatan. Selain itu, keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senanak dan lazat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam-dalam dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, tujuan yang keempat adalah mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini seperti tujuan setengah orang pada masa kita sekarang. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran. Pertama, tafsir Bi-al-Matsur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kedua, tafsir Bi-al-Ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah, akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir ini, metode Bi-al-Ra'yi atau tafsir rasional, sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fikih dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada zaman Abbasiyah hampir belum ditemukan kesamaannya dalam perkembangan peradaban dunia Islam sesudahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan itu antara lain, yang pertama adalah kemajuan ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu fikih. Kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu pasti, dan geografi. Kemudian dari itu muncullah sejumlah ulama pendiri mazhab fikih, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali.
Ulama-ulama hadis seperti Bukhari dan Muslim, serta ulama tafsir dan sejarawan terkenal seperti Al-Tabari, mereka itu banyak menulis tentang Islam yang digali dari sumber-sumber terpercaya, di antaranya yang mereka tulis adalah butir-butir pemikiran pendidikan. Meskipun masih bercampur dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi disiplin mereka. Cukup sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.